Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7 lebih 5 menit di tanggal 8 Maret 2023 ya. Dan kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang bisa kalian lihat di sini di coin market cap mengalami penurunan ya, meskipun tipis guys di 0,69% ya dalam waktu 24 jam ini. Dan tentu saja ya itu adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 1,59%. Begitu juga dengan Ethereum mengalami penurunan juga ya di 0,9%. Kemudian untuk BNB turunnya tipis di 0,19%. SRP ini masih hijau guys, bertahan, ini keren banget ya, mengalami kenaikan di 2,24%. Kemudian Polygon juga hijau meskipun tipis guys di 1,00% guys. Ini keren banget ya. Dan tentu saja kalau kita lihat di sini ya, rata-rata pergerakan dari altcoin ini mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys, dan pergerakannya rata-rata antara 1 sampai 3% guys. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan dari Bitcoin ya, khususnya untuk pergerakan pada grafiknya. Nah, ini di time frame 1 jam atau hourly. Dan seperti yang kalian lihat ya, sempat semalam itu terjadi spike yang cukup dalam ya, tapi terus naik lagi dan terus turun lagi guys. Kalau kalian lihat di sini ya. Nah, ini yang menyebabkan apa? Jadi semalam itu ada semacam meeting ya yang memperdengarkan pidato dari Jerome Powell guys, dan cukup mengejutkan juga ya untuk informasinya, sehingga sempat menggoyang harga dari Bitcoin ini guys, dimana efek dari pidato si Jerome Powell ini membuat USD menguat guys. Nah, nanti untuk detailnya kita akan informasikan pada hari ini. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya dari pergerakan Bitcoin secara daily-nya ya, bisa kita lihat untuk close candle-nya menembus area ungu ini guys, dan di bawah area ungu untuk close candle-nya ini kalau menurut saya pribadi ya kurang bagus guys untuk pergerakan dari Bitcoin ini, dan bisa diindikasikan adanya sentimen untuk penjualan yang cukup besar guys, karena adanya beberapa informasi yang semalam juga bisa dibilang sebagai stimulus. Dan sepertinya kalau melihat dari grafik di sini ya, akan ada kelanjutan untuk penurunannya guys, dimana untuk volumenya ini masih merah ya dalam waktu 2 hari ini, dan kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya guys. Dan menurut saya buat kalian yang ingin masuk atau ingin akumulasi Bitcoin ini, lihat-lihat dulu ya untuk perkembangan marketnya, apalagi buat teman-teman semua yang ingin masuk di pasar derivatif guys, karena kemungkinan ya minggu-minggu ini pergerakan dari Bitcoin ini akan sangat volatile banget, karena adanya beberapa informasi yang bisa dibilang nih lagi ditunggu ya oleh beberapa investor besar guys. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari Cointelegraph guys, dan di sini diinformasikan bahwa kreditur Mt. Gox ini memiliki waktu hingga 10 Maret ya untuk mendaftar dan memilih metode pembayaran guys. Dan untuk informasi aja ya, Mt. Gox ini merupakan salah satu exchange ya, dulu ini ada di Jepang, dan Mt. Gox ini mengalami peretasan kalau nggak salah tuh pada tahun 2014 kemarin, dimana kehilangan ratusan ribu Bitcoinnya guys, dan sekarang ini sudah ada sekitar 124 ribu Bitcoin yang sudah bisa diselamatkan, dan Mt. Gox ini berupaya untuk mengembalikan Bitcoin ini kepada para krediturnya atau pemiliknya guys, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan ya, karena dulu waktu di tahun 2014 Bitcoin ini harganya masih belum semahal sekarang, sehingga kalau nanti Bitcoin ini dikembalikan kepada krediturnya atau pemiliknya, maka ada kecenderungan secara psikologi orang akan menjual ya, karena sudah mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat guys. Oke, kita baca informasinya. Jadi kreditur dari Mt. Gox ini memiliki pilihan pembayaran sekaligus guys, atau pengiriman uang melalui bank, atau juga penyedia layanan transfer dana, atau melalui pertukaran mata uang kripto atau kustodian. Jadi kreditor dari Mt. Gox memiliki waktu hingga akhir minggu ini guys untuk mendaftar dan memilih metode pembayaran sebagai bagian dari rencana di mana mereka akan dikompensasi ya atas kerugian mereka dengan bursa kripto yang sudah tidak beroperasi ini. Dalam pengumuman pada tanggal 7 Maret, Wali Amanat Mt. Gox Nobuaki Kobayashi mengulangi pemberitahuan bulan Januari kemarin yang mengingatkan kreditur yang belum
mendaftar untuk pembayaran yang mereka miliki hingga 10 Maret untuk melakukannya guys. 2 bulan tambahan sebagai bagian ya dari rencana rehabilitasi yang diusulkan pada Oktober 2022 kemarin. Kobayashi tidak memberikan alasan untuk memperpanjang waktu ini ya, yang akan memungkinkan individu mengalami kerugian di Mt. Gox untuk memilih metode pembayaran dan mendaftarkan informasi mereka ya dalam sistem pengajuan klaim rehabilitasi online. Kreditur memiliki pilihan pembayaran sekaligus atau pengiriman uang melalui bank atau melalui penyedia layanan transfer dana atau juga melalui pertukaran mata uang kripto atau kustodian. Dan para ahli memperkirakan ya bahwa kerugian dari pengguna Mt. Gox ini bernilai miliaran dolar guys setelah runtuhnya bursa tersebut. Pembaruan dari wali amanat Mt. Gox mungkin merupakan salah satu pengumuman terakhir untuk rencana rehabilitasi kreditur yang dimulai pada tahun 2018. Sekitar 99% kreditur yang terkena dampak dari Mt. Gox bangkrut ini telah menyetujui rancangan rencana rehabilitasi pada Oktober 2021. Dengan Kobayashi mengumumkan pada November 2021 bahwa rencana tersebut itu dianggap final ya dan mengikat dan menyusul keputusan dari pengadilan Jepang. Mt. Gox Investment Fund sebagai salah satu kreditur terbesar di bursa tersebut dilaporkan memilih rencana pembayaran yang memungkinkannya menerima sebagian besar dana yang hilang paling cepat pada bulan September guys. Tidak jelas kapan tepatnya kreditur lain dapat mengharapkan pembayaran dalam mata uang kripto seperti Bitcoin atau uang fiat. Tetapi beberapa perkiraan menunjukkan ya bahwa hal itu bisa memakan waktu beberapa tahun guys. Jadi intinya ya, kita harus catat untuk kasus Mt. Gox ini guys, karena sentimennya pasti akan sangat negatif banget dan tentu saja efeknya akan buruk ya bagi harga Bitcoin itu sendiri, karena bisa dipastikan nanti ya untuk supply dari Bitcoin ini akan semakin banyak ya di pasar guys, sehingga secara logika untuk ekonominya ya jika supply itu banyak maka harga akan cenderung turun guys. Oke. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari CoinDesk. Di sini diinformasikan bahwa Bitcoin rebound di atas 22.000 ya. Dan ekuitas berjuang setelah ketua The Fed Powell ini mengatakan suku bunga kemungkinan akan lebih tinggi. Dan ini adalah yang mengakibatkan kemarin kenapa terjadi spike ya. Jadi lebih dari 70% trader saat ini melihat kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan FOMC di bulan Maret nanti guys. Bitcoin telah turun di 1,6% ya dalam waktu 24 jam terakhir, tetapi tetap berada di kisaran. Bitcoin turun di bawah 22.000 dolar setelah ketua Federal Reserve yaitu Jerome Powell mengatakan dalam pidato yang telah dipersiapkan ya dalam kesaksian kebijakan moneter setengah tahunan selama 2 hari di depan Kongres bahwa inflasi tetap tinggi secara tak terduga guys. Namun mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitulasi pasar ini dengan cepat pulih dan diperdagangkan di atas ambang batas sepanjang hari Selasa guys. Bitcoin baru-baru ini diperdagangkan sekitar 22.060 dolar dan turun sekitar 1,6% ya dari hari Senin pada waktu yang sama guys. Bitcoin sebagian besar bertahan di atas 22.000 dolar ya, bahkan ketika kesibukan pekerjaan dan indikator harga telah meningkatkan kekhawatiran inflasi. Data ekonomi terbaru datang lebih kuat ya dari yang diharapkan, yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga akhir kemungkinan akan lebih tinggi dari yang diantisipasi sebelumnya, kata Jerome Powell pada hari Selasa di depan Komite Perbankan Senat. Jika keseluruhan data menunjukkan bahwa pengetatan yang lebih cepat diperlukan, maka kami akan siap untuk meningkatkan laju kenaikan suku bunga. Ethereum sebagai mata uang kripto terbesar kedua ya, turun di 1% dalam 24 jam terakhir dan diperdagangkan di kisaran 1.550 dolar ya. Kemudian indeks pasar CoinDesk yang mengukur kinerja pasar kripto secara keseluruhan turun 1,3% untuk hari itu guys, yang merupakan impact dari pidato Jerome Powell ini. Sebagian besar mata uang kripto utama lainnya sebagian besar berada di zona merah sejalan dengan pasar ekuitas yang juga bergulat dengan pernyataan Jerome Powell ya, di mana S&P 500 sebagai indeks ekuitas acuan Wall Street ditutup turun 1,5% ya. Kemudian Dow Jones Industrial Average atau DJIA dan juga Nasdaq Composite yang padat teknologi masing-masing juga turun ya di 1,7% dan 1,2% guys. Prospek kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin dan bukan 25 basis poin yang lebih dovish ini saat ini berada lebih dari 70% guys. Dan kira-kira kebalikan dari probabilitas minggu lalu menurut CME Fed Watch Tool. Suku bunga saat ini adalah bagian yang hilang dari teka-teki, kata David Brickell sebagai direktur penjualan institusional di jaringan likuiditas kripto Paradigma menulis dalam buletin mingguannya.
Jika mereka terus berbalik lebih rendah, maka kondisinya terlihat matang untuk mendorong lebih tinggi, yang akan menyakitkan bagi pasar yang tetap berada di bawah posisi resiko. Korelasi antara kripto dan saham bagaimanapun telah menurun ya sejak akhir 2022 kemarin, dengan koefisien korelasi 90 hari antara Bitcoin dan S&P 500 saat ini mencapai 0,38 guys, yang merupakan level terendah sejak Juni 2022 dari data Coinmetrics menunjukkan guys. Koefisien 1 berarti pergerakannya disinkronkan ya dengan sempurna, sedangkan negatif 1 menunjukkan bahwa keduanya bergerak ke arah yang berlawanan. Samir Kerbak sebagai kepala investasi di manajer aset kripto Hashdag mengatakan kepada CoinDesk dalam sebuah wawancara bahwa pergerakan besar dalam harga kripto masih dapat terjadi jika kenaikan suku bunga The Fed ternyata jauh berbeda ya dari ekspektasi konsensus. Kenaikan 50 basis poin untuk bulan Maret nanti masih menyakitkan guys bagi pasar. Tambahnya, Edward Moya sebagai analis pasar senior di pembuat pasar valuta asing Oanda menulis dalam catatan hari Selasa ya bahwa sementara Bitcoin mampu mempertahankan batas bawah kisaran perdagangan utamanya setelah kesaksian dari Powell ini, selera resiko di seluruh papan sangat rentan. Jika gelombang penghindaran risiko ini tidak berlalu, maka kripto mungkin akan berjuang ya untuk membatasi posisi terendah baru di tahun 2023 ini, tulisnya guys. Jadi kita harus mengantisipasi ya untuk pengumuman FOMC nanti, dan kalau kita lihat di investing.com guys, memang benar kemarin ini di sekitar pukul 22 ya, seperti terlihat di sini Jerome Powell ini melakukan pidato yang berhubungan dengan interest rate dan kemungkinan yang akan terjadi, dan kemungkinan akan menaikkan suku bunganya lagi di 0,5% guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa. Dan kalau kita melihat dari data ini ya, kemungkinan untuk beberapa minggu ke depan ini kayaknya market akan merah lagi guys, menyusul informasi dari interest rate ini ya. Apalagi nanti kalau sudah rilis untuk hasil dari meeting FOMC nanti yang akan menginformasikan ya apakah suku bunga acuan dolar ini akan dinaikkan berapa basis poinnya guys. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa. Kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Masih dari CoinDesk guys, dan di sini berhubungan dengan Sui Blockchain. Kita juga sudah lama ya tidak mengupdate tentang Sui Blockchain ini. Dimana di sini diinformasikan bahwa developer ataupun pengembang blockchain Sui ini telah menandatangani kesepakatan dengan Alibaba Cloud. Nah, ini menarik ya. Jadi raksasa teknologi cloud ini akan menyediakan layanan node dan infrastruktur validator untuk para pengembang testnet. Mysten Labs sebagai pengembang awal ya untuk blockchain layer 1 Sui Blockchain ini menandatangani nota kesepahaman dengan Alibaba Cloud yang merupakan anak perusahaan dari konglomerat teknologi Tiongkok Alibaba Group BABA yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar 235 miliar dolar. Alibaba Cloud akan menyediakan layanan simpul arsip dan infrastruktur cloud yang aman untuk validator untuk testnet Sui Blockchain untuk membantu menciptakan pengalaman yang lebih ramah pengguna dan secara luas ya dilihat sebagai faktor kunci dalam menarik lebih banyak orang di Web 2 ke dalam ruang Web 3 guys. Kedua perusahaan juga akan berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem Web 3 yang berkelanjutan dan mengeksplorasi peluang potensial di sektor e-commerce dan pembayaran. Kami sangat senang dapat bekerjasama dengan Mysten Labs untuk menghadirkan teknologi kami yang aman dan solusi yang telah terbukti di bidang yang masih baru ini untuk memungkinkan pengalaman Web 3 yang lebih mudah digunakan dan imersif. Ujar Daniel Jiang sebagai General Manager untuk Timur Tengah, Turki, Afrika untuk Alibaba Cloud Intelligence. Dengan memanfaatkan kemampuan keamanan dan kepatuhan global Alibaba Cloud yang terpercaya dan berkelas di dunia, serta cakupan infrastruktur yang kuat di seluruh dunia, kami berada dalam posisi yang kuat untuk memfasilitasi pertumbuhan ekosistem Web3 agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik melalui infrastruktur yang dapat diskalakan, sangat efisien dan aman. Tambah dari Daniel Jiang ini guys. Alibaba Cloud menawarkan serangkaian layanan komputasi awan atau cloud computation ya, termasuk komputasi elastis, basis data, penyimpanan, komputasi skala besar, dan layanan aplikasi. Pada bulan Desember, Alibaba Cloud mengumumkan blockchain node service yang menyediakan infrastruktur yang dapat diskalakan, efisien, dan aman bagi para pengembang Web3. Mysten Labs diluncurkan oleh mantan eksekutif Meta Platform yaitu dulunya Facebook yang mengerjakan proyek blockchain diem yang berhenti guys, dan Sui adalah blockchain proof of stake yang canggih yang menggunakan mekanisme konsensus dan struktur data baru untuk menawarkan kinerja tinggi dengan tetap mempertahankan biaya yang rendah guys. Jadi kita tunggu aja guys nanti realisasinya seperti apa ya kerjasama antara kedua perusahaan ini, dan tentu saja ini keren banget yang dilakukan oleh Sui Blockchain. Dan untuk sementara ya Sui Blockchain ini masih belum ada informasi untuk peluncuran tokennya kapan. Dan buat teman-teman semua yang mungkin tertarik ya untuk bisa mendapatkan tokennya ataupun nanti
ada airdropnya ya, meskipun sudah dikonfirmasi kata pengembang dari Sui blockchain ini tidak ada airdrop, tapi dengan kalian mencoba beberapa interaksi ya yang ada di jaringan blockchain Sui ini, kesempatan untuk mendapatkan reward ataupun mungkin jika ada airdropnya akan semakin besar guys. Kalian bisa lihat ya untuk video kita tentang Sui yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu guys. Kemudian yang terakhir ya, kita informasikan dari EMB Crypto ya, dan di sini diinformasikan bahwa Binance.us ini memenangkan persetujuan guys pengadilan untuk mengakuisisi aset Voyager. Nah ini cukup menarik juga ya, karena kemarin sempat kadang-kadang atau dirumorkan kalau Binance ini nggak jadi guys untuk mengakuisisi Voyager ini. Jadi Binance.us sebagai anak perusahaan Binance di Amerika telah mengalahkan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC. Pertukaran kripto Amerika ini yaitu Binance.us ya memenangkan hak untuk mengakuisisi aset Voyager digital menurut laporan dari Bloomberg. Hakim Kebangkrutan Distrik Selatan New York yaitu Michael Wiles memberikan lampu hijau ya kepada bursa kripto tersebut setelah 4 hari persidangan guys, dan hakim menolak klaim yang dibuat oleh SEC. Hakim Amerika Serikat mengistirahatkan kasus dalam kasus Binance.us melawan SEC. Komisi telah mengajukan keberatan terbatas atas akuisisi tersebut pada awal Januari 2023, dan pertanyaan utama ya untuk komisi ini adalah bagaimana pertukaran kripto Amerika Serikat ini mampu melakukan kesepakatan sebesar itu. Selain itu, otoritas pengawas mengklaim bahwa sebagian dari kesepakatan tersebut melanggar undang-undang federal. Mungkin bahwa bursa tersebut mungkin telah melanggar undang-undang sekuritas. Namun, hakim menganggap ya bahwa keberatan SEC ini tidak jelas guys, dan mengambil pelanggaran hukum sekuritas. Hakim Wiles menegaskan bahwa komisi tersebut gagal menyerahkan bukti pendukungnya. Selain itu guys ya, hakim menunjukkan bahwa komisi menunggu hingga menit-menit terakhir ya untuk mengibarkan bendera merah seperti yang dilaporkan oleh Reuters. Dengan persetujuan tersebut, maka Binance.us sekarang dapat mengakuisisi aset Voyager dengan nilai lebih dari $1 billion guys, atau sekitar $1 miliar ya. Dan selain itu, pengesahan kesepakatan tersebut dapat menghasilkan pemulihan hampir 73% bagi para kreditornya guys. Dalam sebuah pernyataan di Twitter, Binance.us mengatakan ya, tujuan kami adalah untuk mengembalikan mata uang kripto kepada pelanggan secepat mungkin dan memberdayakan pengguna untuk membuat keputusan sendiri tentang aset mereka sendiri. Kami berharap dapat menyelesaikan transaksi ini dan menyambut para pelanggan Voyager di Binance.us ya, di mana mereka dapat mengharapkan tingkat layanan dan dukungan tertinggi. Sebagai catatan guys ya, untuk Binance.us ini adalah perusahaan kripto kedua yang memenangkan hak untuk mengakuisisi aset Voyager. Tawaran ini awalnya dimenangkan oleh bursa kripto yang sekarang sudah bangkrut ya, yaitu FTX. Namun setelah kejatuhannya, pemberi pinjaman kripto yang mengajukan kebangkrutan pada Juni 2022 ini mengadakan putaran penawaran kedua dengan Binance.us muncul sebagai pemenangnya guys. Pembaruan pengadilan terbaru telah memberikan dorongan ya pada token Voyager yaitu VGX, dan menurut CoinMarketCap token tersebut telah melonjak lebih dari 23% ya hanya dalam 1 jam terakhir, dan diperdagangkan pada harga $0,4905 pada waktu penulisan. Selain itu, grafik 24 jam dan 7 hari mencatat tren kenaikan hampir 26% guys. Meskipun Binance US ya telah memenangkan pertempuran melawan SEC, masalahnya belum berhenti guys, di mana Komite Investasi Asing Amerika Serikat yaitu CFIUS juga sedang menyelidiki kesepakatan Voyager dan Binance.us ini guys. Dan peninjauannya dapat berdampak pada penyelesaian kesepakatan, mengingat Binance US memiliki waktu hingga 18 April 2023 untuk menyelesaikan akuisisi ini guys. Ini bagus banget ya, khususnya untuk Voyager itu sendiri dan juga token dari Voyager yaitu VGX, dan tentu saja ini akan menjadi angin segar ya bagi para kreditur di Voyager guys, sehingga aset-aset mereka yang kemarin terkunci di Voyager bisa dicairkan dan bisa mengembalikan dana-dana mereka guys. Kita harapkan proses ini lancar ke depannya. Dan menurut kalian bagaimana guys untuk berita hari ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya guys. Atau kalian juga bisa bertanya tentang apapun di sini, khususnya di seputar kripto ya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.